Peserta pelatihan yang hebat dan luar biasa, salah satu aspek paling mendasar, paling esensial yang menentukan kelayakan karya tulis kita itu bisa dibaca atau dikonsumsi oleh orang lain adalah terkait dengan penggunaan ejaannya. Nah, ejaan yang terbaru sekarang yang digunakan itu kembali lagi menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan tapi versi 5. Setelah sebelumnya sempat berganti menjadi EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Dalam ejaan memang aspek yang diatur, aspek yang diperhatikan itu terkait dengan penggunaan tanda baca, penulisan huruf, tata bentukan kata, yang mungkin bagi sebagian orang tampak sederhana. Padahal ketika diaplikasikan, diterapkan, itu masih banyak kekeliruan. Dan itu sangat berpengaruh terhadap makna bahasa atau makna kalimat yang kita buat dalam karya tulis ilmiah. Contoh sederhana seperti ini. Togar memenangkan perlombaan catur. Kasus yang sering terjadi adalah logika pemahaman kita itu sering kita kedepankan daripada logika berbahasa. Jadi karena kita sudah memahami maksud dari kalimat itu, maka kita langsung menganggap bahwa kalimat itu benar, kalimat itu efektif. Padahal kalau dicermati secara bahasa, ada beberapa kekeliruan yang ada di dalamnya. Contoh misalnya seperti kalimat ini, Togar memenangkan perlombaan catur. Ketika ini ditanyakan ke peserta atau ke orang lain, pasti sorotannya itu lebih banyak pada aspek yang tampak. Misalnya di sini Togar, karena ini nama orang seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian Catur, karena bukan nama diri seharusnya menggunakan huruf kecil. Kemudian yang terakhir terkait dengan penggunaan intonasi final atau tanda baca akhir. Yang namanya kalimat itu wajib menggunakan intonasi final. Nah, secara umum perhatian orang itu pasti akan tertuju hanya pada aspek penulisannya yang tampak. Sementara kalau dikaji secara makna, sebagian besar itu menganggap bahwa kalimat ini sudah benar. Jadi kalimat Togar memenangkan perlombaan catur itu dianggap sudah efektif, sudah benar. Kenapa? Karena secara logika pemahaman, orang-orang pasti paham bahwa Togar memang memenangkan sebuah perlombaan, yaitu perlombaan catur. Padahal kalau dikaji secara semantis, kalimat ini jelas tidak logis. Kenapa tidak logis? Kita harus mencermati kembali apa makna imbuhan mekan pada kalimat memenangkan. Jadi makna imbuhan mekan di sini adalah perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Jadi kalau kita maknai secara semantis kalimat yang pertama ini, Togar memenangkan perlombaan catur, maka artinya adalah Togar membantu perlombaan catur untuk menang. Jadi kalimat ini bermakna bahwa perlombaan caturlah yang menang. Jadi bukan Togar yang menang. Jadi perlombaan catur ini menang dan dibantu oleh Togar. Itu maknanya secara semantis. Nah, kalau dicermati, ya tentu itu tidak logis, menjadi kalimat yang tidak efektif. Lalu perbaikannya seperti apa? Maka imbuhan memenangkan atau imbuhan mekan pada kata memenangkan itu diganti atau diubah menjadi imbuhan mei atau memenangi. Jadi kalimat yang tepat itu adalah Togar memenangi perlombaan catur. Ini juga selaras dengan apa yang sudah disampaikan oleh JS Badudu terkait dengan makna imbuhan mekan dan mei. Baik,